Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak beserta anak-anakku sekalian bisa dipertemukan kembali yang kesempatan pagi yang cerah ini. Sebelum Bapak memulai materi atau pokok bahasan pada kesempatan kali ini, saya tanya dulu Ketua Kelas Kurdi, ini pada kesempatan pagi hari ini hadir semua? Hadir. Hadir, alhamdulillah, tidak ada yang berhalangan. Absen dulu ya. Siap. Sudah kelihatan di layar semua? Ya, lihat. Sudah, oke. Saya absen satu-satu. Yang saya panggil namanya silakan menjawab hadir atau hadiroh. Ya. Abidi Rashid. Hadir. Hurin Ain. Hadir. Hadir. Zaifur Rahman. Hadir. Ya, hadir. Nur Hasanah. Hadirah. Lailatul Makiyah. Horidatul Jamilah. Hadirah. Hidayatullah. Hadir. Hadir. Eni Susanti. Hadirah. Nurul Imani. Nurul Imani. Halo, Nurul Imani, bisa mendengar Bapak? Ya. Mic-nya mungkin Pak tidak dinyalakan. Oh iya. Hadir orangnya. Hadir. Kurdi. Hadir. Saiful Haris. Hadir, Pak. Hadir. Farel. Hadir. Hadir. Jumhari. Hadir, Pak. Supriyanto. Ya, Hadir. alhamdulillah hadir semua. Anak-anakku sekalian, Amin. sebelum Bapak memasuki materi pada pokok bahasan kali ini, saya mohon untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, jadi iman itu ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi iman. Ada berapakah malaikat yang wajib diketahui? Ayo, ada berapakah malaikat yang wajib diketahui? Ya, ada 10. Yang ketiga, siapa nama malaikat yang membagi rezeki? Ada yang tahu? Itu 3 pertanyaan untuk materi yang minggu kemarin. Muncul. Dia muncul, tidak muncul.
sudah melihat video yang Bapak putar barusan? Coba dari video tadi, pesan apa yang terdapat dalam video tadi? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan, enggak? Baik, yang pertama. Saya video tidak. Ya, yang pertama, video ini menjelaskan bahwasannya segala amal perbuatan kita, baik buruknya, akan dipertanggungjawabkan, akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Amal baik tempatnya di surga, dan amal jelek itu tempatnya di neraka. Satu. Kemudian yang kedua, dari video itu dijelaskan bahwasannya dengan melihat video itu kita mengimani adanya malaikat. Dari video itu dijelaskan bahwasannya ada surga, ada neraka. Nah, baiklah. Ya. Baiklah, ada pada berikutnya. Pokok bahasan yang pertama yaitu makna beriman kepada malaikat. Sudah tampil? Tampil gambarnya enggak? Ada. Ada. Sudah muncul. Makna beriman kepada malaikat yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita meyakini bahwasannya anak-anakku sekalian, gambar ini mengilustrasikan yaitu betapa pentingnya belajar. Betapa pentingnya belajar meskipun dalam keadaan daring. Dari gambar ini dijelaskan bahwasannya kita sudah beriman kepada malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu adalah malaikat yang membagi ilmu kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah ini. Gambar ini menjelaskan bahwasannya, dari gambar ini menjelaskan bahwasannya malaikat, siapa yang membagi rezeki? Malaikat yang membagi rezeki adalah malaikat Mikail, ya. Artinya segala sesuatu, rezeki, sehat, dan segala macam itu yang membagikan itu adalah malaikat Mikail. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dari gambar ini diilustrasikan bahwa harta haram justru mengurangi jatah rezeki kita. Berikutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Ini hikmah beriman kepada malaikat sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 7. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Sadaqallahul Adzim. Artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala." Hikmah iman kepada malaikat yang pertama yaitu mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan dari Sang Pencipta malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan perhatiannya
terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dilakukan manusia dan berbagai bentuk kebaikan yang lain. Ini hikmah yang nomor 2. Hikmah yang ketiga, tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah. Selain itu, setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas hubungannya dengan tugas malaikat. Berikutnya, yang keempat yaitu perbedaan malaikat Allah dengan manusia dan jin. Yang pertama perbedaannya itu adalah bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita maupun waria. Jadi malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Yang keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Dalam sebuah riwayat, malaikat itu bisa berubah wujud menjadi manusia dan kuda. Ya, tetapi rata-rata kalau malaikat berubah wujud menjadi manusia itu biasanya rata-rata wujudnya adalah laki-laki. Kemudian yang kelima, tidak terikat oleh dimensi, jarak, dan waktu. Ya anakku sekalian, jadi malaikat di sini dapat berubah wujud sesuai dengan kehendaknya, dan biasanya rata-rata malaikat itu ketika berubah wujud biasanya menjadi manusia dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, Bapak di sini punya ilustrasi. Nah, ini hanya gambar ilustrasi. Gambar ini hanya ilustrasi. Jadi kalau malaikat itu berubah wujud menjadi manusia itu biasanya tampan. Nah, ini hanya gambar ilustrasi, tapi ini bukan gambar malaikat. Ya, ini hanyalah sebuah ilustrasi. Beda dengan jin dan iblis dan setan, ketika berubah wujud menjadi manusia itu biasanya ada yang kurang. Ya, ada yang cacat. Misalkan jin menjadi perempuan, biasanya tengahnya itu bolong yang disebut dengan sindel bolong. Nah, kemudian ketika jin itu menjadi anak-anak, biasanya kepalanya pelontos, gondol yang disebut dengan tuyul. Tetapi kalau malaikat itu ketika berubah wujud menjadi manusia itu bentuknya sempurna dan tampan. Gambar ini hanya gambar ilustrasi, ya, bukan seperti ini malaikat. Gambar ilustrasi. Kemudian pesan moral yang terdapat dan kita beriman kepada malaikat itu, yang pertama, berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Sampai nomor 6. Yang nomor 5, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan dan peduli sosial. Baiklah anak-anakku sekalian, nanti ini ada tugas akhir. Tolong ini dibuka ya di HP kalian. Ini penilaian Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini di link ini. Ini tugasnya. Nanti yang sudah mengerjakan ini akan langsung terrekap pada Bapak ya. Tugas evaluasi pembelajaran pertemuan kedua. Silakan anak-anakku sekalian nanti membuka link ini, kemudian mengerjakan soal. Yang sudah mengerjakan itu maka secara otomatis akan terkirim ke linknya Bapak. Ya, karena kesimpulannya adalah hikmah beriman kepada malaikat: 1. Mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Yang kedua, melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga, tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat. Yang keempat, terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul dan khurafat. Dan yang kelima, menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat. Dan yang keenam, melahirkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, itulah anak-anakku kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak rasa pertemuan kita pada pagi hari ini dirasa cukup. Dan untuk minggu depan kita akan kembali lagi tetap pada pokok bahasan malaikat selalu bersamaku. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan, dan sekian akhirnya Bapak tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.